Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rizwan Arif dari Forum News Network. Saya kira sebagian dari Anda ini sampai sekarang masih terus membahas pengunduran diri dua orang petinggi dari Otorita IKN. Yang pertama adalah Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan yang kedua adalah Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu. Sebenarnya kalau secara kronologisnya yang mengundurkan diri adalah Doni Rahayu dan baru kemudian disusul oleh Bambang Susantono, dan itu sesungguhnya seperti dikatakan oleh Mensesnek Profesor Pratikno itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu dan baru disetujui oleh Presiden Jokowi kemarin dengan sekaligus mengundang dua orang pejabat di pemerintahan. Yang pertama adalah Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni. Keduanya ini kemudian diminta oleh Jokowi untuk menjadi PLT, pelaksana tugas, ya. Yang Basuki menjadi pelaksana tugas kepala otorita, sementara Raja Juli itu diminta menjadi pelaksana tugas wakil kepala otorita. Jadi ini bukan hanya pejabat bukan hanya gubernur dan bupati wali kota yang sekarang jadi PLT ini, otorita juga jadi PLT. Tetapi sampai sekarang ini kita belum dapat gambar yang pasti apa sesungguhnya penyebab mundurnya dua orang petinggi otorita IKN ini. Apalagi kan mundurnya keduanya itu di tengah situasi yang saat ini sangat krusial. Pertama tentu saja Presiden Jokowi akan segera mengundurkan diri pada bulan Oktober karena dia sudah habis masa jabatan untuk periode yang kedua, dan padahal kita juga tahu bahwa IKN ini akan merupakan legasinya, dan yang paling penting ini dalam jangka pendek ini hanya dalam hitungan 2 bulan ke depan itu Pak Jokowi rencananya akan pindah ke IKN pada bulan Juli. Malah sebulan ya, kalau sekarang ini kan sudah bulan Juni ya, berarti tinggal bulan depan Pak Jokowi itu akan pindah ke IKN yang tentu menempati istana maksudnya. Dan berikutnya ada program yang juga tidak kalah pentingnya, sangat ambisius sekali, yakni Pak Jokowi itu ingin menggelar peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI atau 17 Agustus 2024 itu di IKN. Jadi bayangkan dalam situasi semacam itu tiba-tiba ada pejabat yang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan itu mengundurkan diri. Ini tentu saja kabar yang cukup mengejutkan. Tetapi yang juga tidak kalah mengejutkan, walaupun saya anggap ini sebagai ya lucu gitu, kelihatannya Pak Jokowi juga bisa melucu. Ini Pak Bambang Susantono itu sekarang sudah mendapat tugas baru, yakni membantu Presiden untuk melakukan lobby-lobby di dunia internasional untuk mendatangkan investor. Kenapa saya anggap ini Pak Jokowi bisa melucu? Kenapa? Karena ini ada seorang anggota DPR RI dari PDIP, namanya Deddy Sitorus, yang mengaku bahwa mereka itu keduanya itu bukan mundur tapi dimundurkan atau diminta mundur. Mengapa mereka diminta mundur? Ada 4 alasan setidaknya. 2 alasan ini saya kira yang paling penting, yakni pertama soal investasi yang gagal dipenuhi, yang kedua soal pengadaan lahan. Karena sampai sekarang ini kan juga masih banyak sekali persoalan dengan warga yang ada di lahan-lahan yang akan digunakan untuk pembangunan ibu kota negara baru. Jadi kalau kemudian karena dianggap dia gagal mendatangkan investasi, tapi kemudian dia dicopot dan kemudian diminta untuk membantu memasukkan investasi ke IKN, itu kan menurut saya ini jadi ya satu hal Pak Jokowi saya anggap bisa melucu juga gitu. 2 soal lain yang menjadi alasan pengunduran diri disebut oleh Deddy Sitorus, yakni berkaitan dengan ya tadi tidak bisa memenuhi target ambisiusnya karena dalam waktu dekat akan digunakan untuk upacara kemerdekaan, dan berikutnya itu katanya ini pembangunan di IKN itu banyak yang terhambat karena banyaknya larangan-larangan yang ada di sana, yang sehingga membuat pembangunan itu tidak berjalan lancar. Nah, apakah betul seperti itu bahwa ini bukan mundur tapi dimundurkan? Sampai sekarang saya kira yang bisa kita pegang ya pernyataan dari Pak Pratikno yang menyatakan bahwa tidak ada penjelasan soal itu, sementara baik Bambang Susantono maupun Doni Rahayu juga sampai sekarang ini setidaknya
belum membuka mulut kepada publik apa penyebab mereka mengundurkan diri atau atau mereka diperintahkan mundur itu tadi. Tapi saya kira ya kalau soal investasi dan kemudian sepenuhnya disalahkan kepada Bambang Susantono dan Doni Rahayu ini kan rasanya juga terlampau berlebihan. Kenapa? Karena memang ini kalau kita lihat tugas ini tugas semacam keroyokan, bahkan Pak Jokowi itu sudah menunjuk sebagai pelaksana tugasnya ini sebagai kepala gugus tugas untuk percepatan investasi di IKN ini adalah Pak Luhut. Nah, kita tahu Pak Luhut ini adalah bisa kita sebut sebagai problem shooter ya untuk proyek-proyeknya Pak Jokowi. Kalau ada pun apapun yang persoalan, kemudian yang diperintahkan itu membereskan semuanya itu adalah Pak Luhut. Tapi ternyata kali ini untuk IKN itu Pak Luhut tidak cukup sakti karena sudah lebih setahun yang lalu Pak Luhut ditunjuk menjadi pelaksana gugus tugas untuk percepatan investasi di IKN, kan sampai sekarang ini investasi dari asing itu belum ada yang masuk. Dan kita kan ini kita menyadari bahwa tidak ada investor yang masuk itu ketika beberapa waktu yang lalu Pak Menteri Basuki ini Pak Menteri PUPR itu menyatakan bahwa tidak ada investor asing yang masuk. Yang ada itu sekarang pembangunan-pembangunan yang berlangsung di IKN itu berasal dari APBN gitu ya. Bahkan seperti dikatakan oleh Pak Basuki itu sekarang ini sudah mencapai 80% untuk pembangunan yang bersumber dari APBN. Kita tahu bahwa pemerintah itu kan merencanakan pembangunan dari IKN dengan biaya sebesar 466 triliun itu berasal dari dua sumber. Sumber pertama dari APBN sebanyak 20% atau sekitar 96 triliun begitu, dan sisanya sebagian besar itu berasal dari investor swasta terutama investor asing, dan kita tahu sampai seperti dikatakan oleh Pak Basuki tidak ada satupun yang masuk. Jadi karena itu kalau sekarang ini kemudian beban itu ditugaskan kepada Pak Basuki, ya ini beban yang sangat berat, semacam mission impossible, apalagi kita tahu kan kalau dari sisi jabatan resmi di kementerian itu Pak Basuki juga jabatannya akan berakhir bersamaan dengan nanti berakhirnya kabinet Pak Jokowi bersama dengan berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi pada 20 Oktober. Apakah kemudian dia akan berlanjut terus menjadi PLT kepala otoritas setelah dia tidak jadi menteri? Nah, ini yang sampai sekarang tidak jelas. Nah, kemarin ketika menyampaikan penjelasannya kepada wartawan setelah ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi PLT itu, Pak Basuki memang mengakui bahwa ada beberapa soal yang ditugaskan pada mereka. Yang soal utama itu adalah berkaitan tadi dengan soal investasi dan juga soal pemberesan urusan malah status tanah yang ada. Fokusnya tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Kita yakin bahwa otoritas sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini. Kami berdua ditugasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban design untuk pengembangan atau pembangunan IKN ini dengan konsep negara Nusa Rimba. Yang pertama itu, jadi fokusnya pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang kedua juga sesuai dengan Perpres OIKN mempersiapkan embrio dari Pemdasus IKN. Karena nanti begitu Perpres
ditandatangani oleh Bapak Presiden tentang IKN, maka akan ada embrio Pemdasus IKN tersebut. OIKN tidak serta-merta menjadi Pemdasus, karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin Satgas bersama dengan atau Task Force bersama dengan Kemendagri. Nah, sehari setelah Pak Basuki itu ditunjuk menjadi Kepala Badan Otorita atau pelaksana tugas Kepala Badan Otorita IKN, hari ini Pak Basuki mendampingi Pak Jokowi mengunjungi Otorita IKN. Jadi Pak Jokowi melakukan beberapa groundbreaking lagi di IKN, dan ini banyak para menteri yang mendampinginya selain tentu saja Pak Basuki dan Raja Juli Antoni sebagai kepala dan wakil kepala otorita IKN. Itu ada juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemudian juga ada Mensesnek Pak Pratikno mendampinginya. Ini kan Pak Jokowi itu hari ini ada dua acara setidaknya. Pertama membuka Rakernas Apeksi di Balikpapan, dan kemudian geser ke IKN untuk melakukan groundbreaking. Nah, soal groundbreaking ini saya kira yang juga menarik perhatian publik, karena kemarin-kemarin itu tidak lama setelah Pak Basuki menyatakan tidak ada satu investor pun yang masuk, itu kemudian kan muncul sejumlah pengusaha nasional yang berada dalam konsorsium di bawah Aguan, ini pengusaha pemilik grup perusahaan Agung Sedayu, ini pemilik properti pengembang yang di Jakarta kita kenal salah satu proyeknya itu adalah Pantai Indah Kapuk 1 ya di Jakarta Barat. Nah, mereka tiba-tiba saja di tengah situasi ketika para investor lain ini tidak segera masuk. Kan kita tahu kan sebelumnya ada sejumlah investor yang dikabarkan masuk tapi kemudian menyatakan mengundurkan diri. Itu tiba-tiba saja Agung Sedayu dan konsorsium sejumlah perusahaan, ada 10 kalau tidak salah, saya ingat saya, pengusaha nasional itu kemudian melakukan groundbreaking, pembangunan di IKN. Kita terkejut, ada apa nih? Setelah sekian lama tidak ada investor masuk, tiba-tiba yang masuk justru investor dalam negeri. Nah, rupanya belakangan kita baru tahu ada trade off dengan Presiden Jokowi, karena Aguan ini Pantai Indah Kapuknya itu kemudian statusnya dinaikkan menjadi proyek strategis nasional. Ini padahal proyek swasta tapi kemudian diberi status proyek strategis nasional. Dan kemudian juga BSD punya Sinarmas Group itu juga mendapat status sebagai proyek strategis nasional. Jangan lupa bahwa Doni Rahayu itu sebelum menjadi wakil kepala otorita IKN, dia adalah salah satu eksekutif di perusahaan pengembang atau perusahaan properti milik dari Sinarmas. Jadi apakah karena targetnya ini sudah mendapatkan PSN terpenuhi sehingga kemudian Doni Rahayu ditarik kembali ke Sinarmas? Nah, itu kita belum jelas, karena sampai sekarang tentu saja dua versi yang muncul. Satu, bahwa seperti dikatakan oleh Pak Pratikno mereka mengundurkan diri, tapi seperti dikatakan Deddy Storus mereka itu dipaksa mengundurkan diri. Nah, bagaimana kira-kira nasibnya Pak Basuki dan juga Raja Juli Antoni ini? Apakah mereka bisa menyelesaikan mission impossible itu? Setidaknya dalam jangka pendek adalah Pak Jokowi itu pindah ke IKN, bisa menempati istananya, dan kemudian pada bulan Agustus menyelenggarakan peringatan 17 Agustus. Seperti dikatakan oleh Pak Basuki tadi, bahwa mereka sudah, kalau soal infrastruktur mereka sudah infrastruktur dasar ya, itu mereka sudah siap. Bahkan kata Pak Basuki, untuk kunjungan Pak Jokowi berikutnya ini tidak lagi perlu tinggal di tenda ketika bermalam di IKN, tapi Pak Jokowi itu sudah bisa menempati rumah menteri, ya, bukan istananya ya, masih rumah menteri. Ini yang disampaikan oleh Basuki kemarin dalam penjelasannya setelah bertemu dengan Presiden. Kalau sekarang ini dari APBN sudah masuk sudah sampai 80% pembangunan batch 1 maupun batch 2. Oke. Nanti Pak Presiden mau ke IKN, nginepnya bukan di camping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri. Oke, menunjukkan bahwa ini sudah siap. Itu yang dari APBN. Yang masih perlu dipercepat adalah yang investasi tadi. Semuanya karena status tanah
yang belum jelas dan juga kerjasamanya yang belum jelas. Untuk itulah kami tugasnya khusus percepatan tadi. Pengumuman istana bahwa kepala otorita IKN bersama wakilnya itu mundur bersamaan itu, ini seperti semacam berita yang sangat mengejutkan di akhir masa jabatan Pak Jokowi. Padahal kita tahu bahwa IKN ini jelas ini menjadi salah satu legacy yang ingin ditinggalkan oleh Pak Jokowi ketika dia mengakhiri masa jabatannya sampai 2 periode. Sementara legacy yang lainnya itu adalah politik dinasti. Politik dinastinya sudah berhasil menempatkan Gibran sebagai wakil presiden. Tinggal 2 orang lagi yang saya kira ini targetnya, yakni menantunya Bobi Arif sebagai Gubernur Sumatera Utara, dan yang terbaru Kaisang itu menjadi gubernur di DKI Jakarta. Sekarang namanya bukan DKI lagi, tapi menjadi daerah khusus Jakarta. Saya kira kalau kemudian nanti IKN ini batal dibangun, ya Jakarta akan tetap jadi ibu kota. Jadi namanya jangan buru-buru diubah dulu ya, DKJ, tapi sebut saja masih daerah khusus ibu kota Jakarta gitu. Karena tanda-tandanya sangat besar bahwa mereka bahwa pemerintah itu akan gagal, pemerintahan Jokowi maksud saya gagal mewujudkan itu. Dan rasa-rasanya juga kalau kita melihat pernyataan-pernyataan dari timnya Pak Prabowo maupun Pak Prabowo sendiri, ya mereka kelihatannya keberatan untuk melanjutkan itu, setidaknya tercermin dari pernyataan dari kakak ipar Pak Prabowo ya, dan juga anggota tim ekonominya Pak Sudrajat Djiwandono yang pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Kompas, dia menyatakan kalau diminta memilih apakah mereka itu akan mewujudkan janji kampanye Prabowo makan siang gratis atau melanjutkan IKN, maka mereka akan memilih untuk mengutamakan mewujudkan janji kampanye makan siang gratis. Itu pernyataan dari Pak Sudrajat ya. Sementara Pak Prabowo sendiri dalam sebuah wawancara dengan media asing ketika melakukan kunjungan ke Qatar, secara diplomatis menyatakan bahwa mereka pemerintahan Prabowo maksudnya bisa membiayai IKN itu, karena kata dia kalau kira-kira dalam setiap tahun itu membutuhkan $1 juta, maka itu katanya kebutuhannya sekitar dia bisa selesaikan pembangunan IKN itu dalam waktu 30 tahun. Jadi ini kalau Pak Prabowo sendiri menyatakan diperlukan waktu 30 tahun, itu ya ini sama juga dengan tidak menyelesaikannya, karena 30 tahun itu kan berarti sudah ganti pemerintahan berikutnya, dan saya kira juga pemerintahan berikutnya itu tidak ada keterikatan janji apapun seperti Pak Prabowo terikat janjinya dengan Pak Jokowi untuk meneruskan IKN. Jadi ini memang betul-betul luar biasa tugas yang diemban oleh Pak Basuki dan Raja Juli, ini tugas yang sangat berat. Seperti saya sebut tadi, Pak Luhut saja yang selama ini menjadi andalan Pak Jokowi tidak bisa menyelesaikannya gitu. Dan kita tahu kan memang ini banyak sekali janji-janji investor yang tadinya akan masuk ke IKN juga belakangan tidak ada kabar beritanya. Kita ingat bagaimana SoftBank yang pada waktu itu kata Pak Luhut menjanjikan investasi sebesar 100 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan sekarang ini nilainya saya kira dengan kurs 16 ribuan sekarang ya sekitar 1.600-an triliun begitu, mundur. Dan kemudian juga Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang juga secara khusus diminta Pak Jokowi membantu soal ini, pada waktu itu menyatakan UEA itu akan berinvestasi, belakangan juga ternyata batal. Dan belum lagi kalau kita lihat misalnya kan terakhir kemarin misalnya Elon Musk datang ke Indonesia, ke Bali, dan dia kemudian memasarkan jaringan satelitnya Starlink, dan pada waktu itu kemudian Pak Jokowi juga menugaskan Pak Luhut agar mempersiapkan untuk kemungkinan Elon Musk itu akan melakukan investasi di IKN. Tapi sampai sekarang juga tidak ada kabar beritanya. Bahkan sejumlah media menyebutkan Elon Musk ini PHP saja, dan hanya jualan untuk investasi di Indonesia, dia hanya mau jualan Starlink. Jadi kalau Anda membaca media, juga media-media itu sekarang kelihatannya bahasa-bahasanya juga sangat sinis terhadap Pak Jokowi. Bagaimana nasib IKN? Saya tidak mau menyimpulkan. Saya kira Anda sendiri dengan fakta-fakta yang ada sudah bisa menyimpulkan apa yang akan terjadi dengan masa depan IKN itu. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.